Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai media dan ruang publik. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ria Fidatul Masula dari Program Studi Ilmu Komunikasi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pengertian pertama di sini ada media. Media menurut Black dan Donaldson yaitu saluran komunikasi yang memiliki kegunaan untuk menyampaikan suatu pesan dari pemberi pesan kepada penerima pesan. Adapun menurut Association of Education and Communication Technology mendefinisikan bahwa media merupakan saluran yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan suatu informasi. Oleh karena itu, dari pengertian kedua tersebut dapat disimpulkan bahwa media merupakan alat atau saluran yang menghubungkan pengirim informasi kepada penerima informasi. Media sendiri juga memiliki banyak keunggulan, seperti media sebagai wadah informasi, sebagai media pendidikan, sebagai hiburan, dan sebagai media untuk melakukan kegiatan dakwah serta menyebarluaskan nilai-nilai keagamaan dan lain-lain. Adapun jenis-jenis media sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama ada media audio. Media audio merupakan media dari suatu informasi yang disampaikan melalui indera pendengaran. Yang kedua ada media visual. Media visual merupakan media dari suatu informasi yang disampaikan melalui indera penglihat. Dan yang terakhir atau yang ketiga ada media audiovisual. Media audiovisual adalah media suatu informasi yang disampaikan melalui indera penglihat dan indera pendengar. Lalu kita berlanjut kepada topik kedua yaitu ruang publik. Ruang publik menurut Purwanto adalah sebagai wadah interaksi antar komunitas yang memiliki beragam visi, baik individu maupun kelompok. Sedangkan menurut Rustam, ruang publik adalah ruang yang memiliki fungsi sebagai wadah aktivitas yang dilakukan oleh individu maupun kelompok, serta bentuk dari ruang publik tergantung pada bentuk yang telah disusun. Sehingga dapat dijelaskan jika ruang publik adalah media atau wadah yang digunakan oleh individu dan sekelompok orang dengan tujuan agar terbentuknya sebuah interaksi yang telah dilakukan, baik dalam aktivitas bertukar pandangan, pikiran, dan lain sebagainya. Prinsip utama dari ruang publik yaitu untuk memudahkan masyarakat dalam mencari informasi, serta ketentuan yang dapat dilakukan oleh masyarakat jika ingin dikatakan tengah melakukan ruang publik yaitu harus memiliki alasan yang rasional saat sedang melakukan suatu diskusi. Dalam hal ini, sehingga ruang publik menjadi salah satu bagian dari suatu sistem sosial seperti salah satunya adalah terciptanya interaksi yang terjadi antara pihak satu dengan pihak lainnya. Adapun dalam sejarahnya, ruang publik pada zaman dahulu berisikan sebagai suatu pertemuan yang terjadi oleh beberapa pihak di dalam suatu tempat. Kegiatan yang dilakukan di dalamnya yaitu untuk bertukar pikiran mengenai persoalan-persoalan yang sedang terjadi pada saat itu. Hingga seiring berkembangnya zaman, ruang publik tidak membutuhkan pertemuan-pertemuan tersebut. Hal ini dikarenakan adanya media massa yang telah menguasai kehidupan manusia. Tentu dalam perkembangan teknologi ini pasti akan memiliki pengaruh dalam segala aspek kehidupan. Dengan adanya media massa yaitu media sosial, tentu dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengakses suatu informasi serta sebagai media untuk berinteraksi dengan khalayak ramai. Oleh karena itu, media sosial tentu menjadi pengaruh yang andil dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya media ini, masyarakat mampu melakukan suatu diskusi terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang mungkin masih terasa tidak memuaskan dalam benak sebagai masyarakat Indonesia. Selain itu, publik juga dipengaruhi dengan media massa. Jika informasi yang terjadi di media massa baik, tentu publik juga akan mengalami hal baik. Begitupun dengan sebaliknya. Adapun eksistensi media massa dan dominasi ruang publik sendiri sangat lekat dan nampaknya selalu meningkat dalam setiap waktu. Hal ini terlihat dari bagaimana media yang selalu berperan aktif dalam membagikan informasi kapanpun dan dimanapun itu. Hanya saja, informasi yang dibagikan melalui media tidak semuanya memiliki dampak positif. Adapun salah satu bentuk dampak negatif yaitu penyalahgunaan media yang terjadi dari pihak media itu sendiri yang mengakomodasikan jika media memang digunakan untuk kepentingan publik saja, tetapi sebenarnya tidak dengan demikian. Oleh karena itu, sebagai ruang publik, seharusnya media mampu menciptakan dan memenuhi segala kepentingan-kepentingan publik,
bukan untuk memindahkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. Sudah cukup jelas bukan bagaimana media dan ruang publik itu? Jika sudah jelas, semoga ilmu yang kamu dengarkan hari ini bisa bermanfaat untuk kamu yang akan datang. Terima kasih sudah mendengarkan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.